Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi. Oke, di sini kita akan melakukan penyetekan lagi ya. Tata cara bagaimana caranya agar setekan kita berhasil ya. Berhasil 100% ya. Hal yang pertama ya yang kita lakukan adalah setelah kita mengambil potongan ini ya, potongan dari kimeng, nah, batang kimeng, habis itu kita ambil, lalu kita merapikan ya. Kita rapikan bekas potongan kita, jangan sampai pecah dulu ya. Jadi kita rapikan menggunakan cutter. Lalu setelah kita rapikan, kita lakukan perendaman di air fungisida. Ini air fungisida ya. Bisa juga kalau kita nggak ada fungisida, kita lakukan perendam terhadap ulekan bawang putih ya. Kalau sebanyak ini airnya ya, sebanyak ini sekitar 2 siung ya, 2 siung bawang putih yang kita ulek ya, kita lumatkan, kita campur, baru kita rendam. Kita rendam ini potongan kita kurang lebih itu sekitar 15 menit saja ya. Habis itu setelah 15 menit baru kita sikat ya. Kita sikat menggunakan ini sikat kawat ya. Bisa juga menggunakan sikat gigi. Yang penting kita bisa membersihkan batangnya ya, batangnya dari tanah ataupun apabila ada hama ya. Fungsi dari fungisida ya atau bawang putih ialah agar hama yang pada tanaman ini mati ya. Jadi di saat kita menyetek itu sudah tidak ada hamanya lagi ya, baik itu ulat ataupun kutu putih ya. Jadi seperti ini sudah terlihat bersih ya. Kita bersihkan daun-daunnya juga ya, makanya kita lakukan perendaman ya, agar melunakkan kotoran-kotorannya juga. Habis itu mematikan hamanya juga ya. Jadi seperti ini ya. Kita sikat juga ya. Oke, untuk pertama ini sudah saya bersihkan tadi ya. Nih, nah jadi seperti ini ya. Kalau mengenai pecah batang itu nanti ya, nanti akan kita lakukan setelah tumbuh akar dulu. Setelah tumbuh akar baru kita lakukan pecah ya, pecah batang. Soalnya ya kalau seperti ini sudah kita pecah ya, itu kemungkinan keberhasilan juga sangat rendah ya. Jadi untuk pertama kali yang penting kita hidupkan dulu tanamannya. Setelah hidup baru setelah hidup ya, keluar akar, baru kita pecah. Jadi itu tingkat kegagalannya sangat minim ya, sangat minim sekali. Soalnya untuk menghidupkan saja kita sudah agak susah ya, apalagi harus segala pecah batang. Jadi untuk pertama ya, kita tidak usah pecah batang, yang penting kita rapikan ya. Nah kita rapikan seperti ini. Oke, nah, habis itu kita sikat. Nah kita rendam ya kurang lebih 15 menit. Oke, jadi seperti ini. Baru kita nanti kita lakukan perendaman lagi menggunakan itu perangsang akar atau bawang merah juga ya. Oke, setelah kita bersihkan ya, setelah kita bersihkan seperti ini ya, kita ambil contoh dulu satu ya. Setelah kita bersihkan lalu kita angin-anginkan, tapi bukan berarti kita jemur ya, kita angin-anginkan saja di tempat yang teduh sampai dia agak kering ya. Jadi sudah kita pastikan dulu bahwa ujung potongan kita ya sudah rapi, dan juga untuk hama juga sudah bersih ya, karena kita rendam ya menggunakan fungisida ya, sekitar 15 menit ya. Jadi untuk urutannya ya, setelah pemotongan kita rendam ya, habis kita rendam baru kita sikat, kita bersihkan hamanya, dan juga kita rapikan bekas potongannya ya, potongan kimengnya ya. Nah jadi seperti itu. Lalu kita angin-anginkan. Terus selama kita menunggu angin-anginkan ya, ini rencananya ini kan sudah sore ya. Jadi kita angin-anginkan, nunggu agak kering ya, kering.
Baru selama menunggu kering kita buatkan apa namanya ini, perangsang akar ya, perangsang akar. Jadi kita rendam lagi di perangsang akar. Untuk perangsang akar ya, ini kayaknya airnya kebanyakan, sebentar ya. Oke, tadi airnya kebanyakan lalu saya buang ya. Untuk perangsang akar kita bisa menggunakan yang sudah kemasan ya, seperti ini yang berbentuk serbuk atau cair, atau bisa juga kita menggunakan bawang merah ya. Cuma untuk bawang merah ya, usahakan itu 1 malam saja, jangan sampai beberapa hari itu anunya apa, rendamannya, nanti takutnya malah berjamur dia. Jadi kita tumpah ini ya. Ini kita kira-kira saja ya banyaknya seperti apa ya. Ya oke, segitu saja sudah lebih dari cukup. Nah oke, ini juga masih agak basah ya, jadi nunggu agak kering. Kayaknya ini agak oke, kayaknya sudah ya, dikira-kira ya berapa tingkat kekeruhannya. Tapi saya rasa ini juga sudah lebih dari cukup. Nunggu agak kering baru kita masukkan ya, masukkan ke sini. Oke, jadi seperti ini ya. Kita rendam lagi menggunakan larutan perangsang akar ya. Ini tadi toplesnya saya ganti ya untuk tempatnya, soalnya tadi terlalu ceper, jadi pas ditaruh itu malah jatuh dia. Oke, jadi kita menggunakan ini saja dan kita tunggu selama 1 malam, baru nanti besok kita tanam ya. Oke, kita lanjutkan videonya ya. Ini setelah kemarin ini saya tidak videokan bagaimana cara menanamnya, cuma nanamnya itu mudah saja ya. Yang penting kita sediakan tanah ya, kalau biasanya untuk kimeng saya itu atau beringin ataupun setekan, biasanya saya lebih mencari yang aja ya, yang murni tanah aja kayak itu, nah tidak bercampur dengan pupuk. Jadi itu biasanya supaya tidak melepuhkan batangnya ya. Atau tanah bekas juga bagus ya, tanah bekas tanaman yang lain seperti ini kan tanah bekas ya. Saya gunakan buat pembibitan. Jadi setelah yang di dalam rendaman ini ya, rendaman perangsang akar ya, jadi langsung aja saya tancapkan. Nah pas sudah saya tancapkan, biasanya ini sekitar berapa hari ya, 3 hari ini biasanya ada timbul seperti ini ya, ada daunnya itu agak kayak layu dan agak kehitam-hitaman seperti ini, dan itu biasanya wajar ya, soalnya dia akan mengurangi penguapan sendiri. Tapi itu gimana, tidak jadi masalah, kita biarkan saja ya, dia akan merontokkan. Yang penting yang kita jaga adalah medianya ini kita cukup sekali siram saja di awal ya, habis itu kita biarkan, habis itu kita taruh di tempat yang teduh ya, tetapi masih terdapat sinar matahari ya, cahaya matahari masih ada, habis itu kita biarkan saja. Yang paling penting kita jaga medianya ya, medianya itu pun medianya biasanya sampai tumbuh akar dia pasti masih basah ya, masih basah seperti ini, atau agak lembab ya, kecuali ini sudah kering ya, misalnya kayak gini keringnya, nah baru kita siram. Tapi kalau masih seperti ini ya, agak basah kayak gini, ya udah kita biarkan saja. Soalnya kalau kita siram terus ya, itu nanti malah terjadi pembusukan batang ya, pembusukan batang pada di bawah ini, pada di bawah stekan kita itu. Jadi seperti itu aja. Cuma ya setiap
usahakan setiap pagi ya kita lakukan penyemprotan ya. Ini setiap pagi saya lakukan penyemprotan. Ini ada 2 pot ya. Nah seperti ini kan sekitar 2 hari ya. 2 hari 3 hari ya, saya lupa itu. Nah biasanya ada kekuning-kuningan, dan itu pun kita biarkan saja dia jatuhan. Nah, soalnya dia anu sendiri ya, dimana dia mengurangi penguapannya sendiri, makanya dia akan rontokan. Paling nggak nanti 2 minggu ya, itu 2 minggu biasa sudah kelihatan ya, ada tunas baru, ada anu setelah dia merontokkan itu nanti. Jadi ya tergantung kita, apakah kita dari awal kita kurangi ya, ataupun kalau yang ini kan pengurangan daun kemarin itu ketika stek sedikit saja, tidak terlalu banyak kayak gitu. Soalnya ya namanya kimeng ya, biasanya dia menentukan sendiri ya, dia bisa memilih sendiri yang mana yang harus dibuangnya sendiri. Jadi ya udah, kalau memang seperti itu, kalau menurut pengalaman saya seperti itu ya. Jadi ya udah, bahkan kalau dia ya kalau yang merontokkan itu misalnya satu tangka itu bisa semuanya nanti dirontokkan, tapi ya kita biarkan saja. Yang penting yang kita jaga adalah medianya, jangan terlalu sampai becek ya. Makanya kita harus mencari medianya itu yang poros, yang air, dimana air itu tidak tergenang. Nah itu kalau sudah besar sih tidak jadi masalah, sudah bakar atau anu kan, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk setekan untuk pertama ya seperti itu. Ini nanti setelah 1 bulan, biasanya 1 bulan baru nanti saya akan lakukan pembongkarannya. Saya jadikan satu aja dulu. Kemarin rencananya saya mau belikan itu, saya mau carikan tanah ya, cuma karena cuacanya tidak mendukung juga, ya udah langsung aja dipakai tanah yang ada. Jadi saya gabung aja semuanya sudah seperti ini ya. Kalau yang ini, nah ya ini lumayan ya. Ini kalau ini sancang saya setek ya, ini batang lumayan, batang besar. Nah, kalau sancang tanah ya paling bagus itu tanah biasa ya, tanah biasa atau tanah bekas itu sudah cukup. Nanti kalau sudah dia tumbuh baik, dia akar sudah kita lihat perakarannya kuat, baru kita pindah. Sama seperti ini juga, jaringan sudah nanti sekitar 1 bulan kita pindah lagi pada masing-masing tanaman. Oke, jadi seperti itu saja ya untuk tutorialnya. Yang jelas kalau kita tanam sudah ya, kita beri perangsang akar, kita ikuti prosedurnya, kita tanam. Habis itu dia akan nanti merontokkan daun, ini tidak perlu khawatir, kita biarkan saja dia. Yang penting medianya tetap lembab ya. Cuma ya usahakan ya kalau kita membibit ya seperti ini ya, kita jangan tanggung-tanggung ya yang banyak sekalian. Soalnya biasanya namanya stekan itu pasti ada yang gagal, ada yang anu. Jadi kita buat yang banyak ya, yang banyak seperti itu. Nah ini kan, dan saya yakin ini kemungkinan besar tidak full 100%. Mungkin ada nanti ada 1, ada 2 yang mati ya. Makanya saya buat yang banyak seperti ini, jadi enak nanti ya, kalau sudah dia berakar baru kita pindah satu-satu. Oke, jadi seperti itu saja tutorialnya untuk pembibitan kimeng ya. Kimeng ini sangat mudah ya, yang penting di saat penanaman, penyetekan pembibitan awal ya, pembibitan awal itu pembibitan awal tuh gimana ya, usahakan kita harus mencari media ya, medianya itu terserah, entah itu tanah dicampur dengan padi ya, ampas padi itu. Yang penting poros dan airnya tidak tergenang di dalam potnya itu atau polybag ya, tidak tergenang di dalam, tidak terlalu basah juga ya kalau untuk penanaman awal. Kalau untuk kimeng, jadi dia mudah tumbuh ya, soalnya dia kayaknya perlu bernapas ya, batangnya itu perlu udara, ada yang masuk. Nah jadi seperti itu. Oke, itu untuk kimeng. Jadi yang paling penting itu medianya.
seperti ini juga dari gimana, dari setekan juga ya. Tapi sebagus-bagusnya setekan ya, sebenarnya paling bagus itu kita dari biji ya. Dari biji itu lebih gimana ya, lebih bonggolnya lebih bagus ya, bonggolnya lebih bagus, dan juga pertumbuhannya itu cepat, dan dia itu tidak mudah mati ya daripada dari stekan. Ini kalau menurut saya ya, dari biji bahkan untuk akarnya pun sangat jauh berbeda ya, walaupun tidak terlalu nampak nah, tetapi hal yang paling cepat kita biasanya menggunakan stek itu cepat. Tapi kalau lebih dari biji itu lebih bagus lagi. Tapi kalau yang untuk kimeng kayaknya sulit untuk mencari bijinya, soalnya dia jarang ya, tidak seperti jenis beringin biasanya atau dolar, itu biasa sering berbuah dia. Jadi kalau yang kimeng itu kayaknya agak lambat. Cuma kalau memang ada yang dari biji itu lebih bagus ya. Kalau untuk penanaman dari biji itu medianya sama ya, seperti yang ada itu yang untuk awal bagusnya itu kita menggunakan tanah biasa aja dulu, yang penting poros ya. Oke, atau tanah bekas ya, bekas tanaman misalnya seperti ini ya, tanah bekas ini lalu kita gunakan gitu, seperti itu. Oke, jadi sampai situ dulu. Apabila ada saran, kritik atau komentar atau pertanyaan ya silahkan tulis kolom komentar. Semoga saja tutorial ini bisa membantu ya. Dan apabila channel ini, maksud saya ya, tolong subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk menerima video selanjutnya. Oke, dan juga jangan lupa like seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.